Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Ananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang modul ketiga yaitu static routing. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul keempat yaitu dynamic routing EIGRP. Materi yang ada di modul keempat yaitu Dynamic Routing EIGRP ini ada yang pertama ada pengenalan Dynamic Routing, selanjutnya ada setup topologi dua router, konsep static routing versus Dynamic Routing, konfigurasi EIGRP 2 router, setup topologi 3 router, konfigurasi EIGRP 3 router, setup topologi VLAN, dan yang terakhir adalah konfigurasi EIGRP VLAN. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Dynamic Routing. Nah, apa itu sebelumnya dynamic routing? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang statik itu sama dengan manual dan dynamic itu sama dengan auto. Yang artinya kalau statik itu kita mengkonfigurasikannya secara manual dan dynamic itu secara auto. Oke. Jika static routing itu kita mengkonfigurasikan IP route-nya ke setiap routernya untuk menambahkan network yang barunya agar dapat berkomunikasi. Dan jika dari switch ini ke router yang di sini, si router sini akan otomatis mengetahui IP route dari si VLAN 10 dan VLAN 20 karena sudah dikonfigurasikan sebelumnya ke router untuk IP route dari yang terhubung ke sini. Maka jika dynamic, kita hanya perlu mengkonfigurasikan router yang kita baru saja tambahkan, jadikan router dynamic, sehingga kita hanya perlu konfigurasikan IP route-nya pada router yang dynamic dan router-router 1, 2, dan 3 ini ya, akan terupdate IP route-nya mengikuti si router dynamic ini yang terhubung ke topologi ini. Jadi, jika static routing itu kita konfigurasikannya secara manual, sedangkan dynamic routing hanya kita perlu konfigurasikan pada satu router yang kita jadikan dynamic atau EIGRP sehingga semuanya akan terupdate IP route-nya. Dan itulah tentang pengenalan dynamic routing. Kali ini saya akan melakukan setup topologi dua router. Di sini saya akan menggunakan router yang 2911 ini, 1, 2. Lalu saya akan menambahkan 2 PC, 2. Lalu kita hubungkan dari router ke router, lalu dari router ke PC, dari sini ke sini. Oke, sekarang kita ganti namanya agar mempermudah. Di sini kita ganti nama jadi router 2 dan di sini router 1. Nah, di sini PC 2 dan di sini PC 1. Oke. Pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu interface-nya pada setiap routernya. Kita masuk ke command line, lalu kita masukkan perintah enable konfigurasi terminal, lalu kita masukkan perintah interface range G0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, di sini sudah menyala ya untuk interface G0/1-nya, tapi G00-nya karena masih mati karena pada router 2-nya belum diaktifkan. Kita ke router kedua terlebih dahulu. Kita ketikkan no, enable const, lalu kita masukkan interface range G0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita siapkan IP-nya. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.10.1/24. Oke, kita ganti yang sini jadi 2/24. Dan yang di sini 192.168.10.1/24. Dan yang di sini 10.10.10.1/24. Di sini 10.10.10.2/24. Di sini 192.168.20.2/24.
Lalu di sini 192.168.20.1/24. Oke. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya ke setiap interface-nya masing-masing. Pertama kita ke router yang pertama terlebih dahulu. Kita X terlebih dahulu. Kita masuk ke interface G 0/0. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan untuk yang interface G0/1 yaitu IP address 192.168.10.1 dengan 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita ke router yang kedua. Kita masuk ke interface G0/0. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2 255.255.255.0. Oke, lalu kita ke interface G0/1 dengan IP address 192.168.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, sudah selesai dikonfigurasikannya. Oke, sekarang kita konfigurasikan IP-nya ke setiap PC-nya. Di sini 192.168.10.2. Oke, subnet max sudah benar. Lalu gateway-nya 192.168.10.1. Oke, sudah. Lalu kita ke PC yang kedua. 192.168.20.2. Kita ganti gateway-nya 192.168.20.1. Oke, sudah. Nah, teman-teman tahu kan karena kita belum mengkonfigurasikan IP root-nya, maka PC 1 dan PC 2 ini belum bisa berkomunikasi. Maka coba kita lihat tabel root-nya terlebih dahulu. Kita do show IP root pada router pertama. Nah, kita lihat di sini untuk pada PC kedua yaitu IP-nya 192.168.20.0 itu belum ada karena di sininya dia belum dikonfigurasikan. Yang ada hanya 10.0 yaitu untuk interface G0/1-nya. Begitu juga samanya dengan pada router yang kedua. Do show IP root. Nah, pada router yang kedua untuk IP 192.168.10.0 itu tidak ada. Yang ada hanya 192.168.20.0 yaitu untuk gigabit Ethernet 0/1 dan itulah setup topologi dua routernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep static routing versus dynamic routing. Oke. Untuk melakukan static routing kita perlu menuliskan yaitu yang pertama ada IP root, lalu destination-nya atau tujuannya, lalu next hop atau gateway-nya atau yang disebut juga sebagai jalurnya. Jika PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2, maka pada router 1 kita perlu mengkonfigurasikannya seperti berikut, yaitu IP root 192.168.20.0 dengan subnet max 255.255.255.0 yaitu dengan melewati jalur 10.10.10.2. Dan itu untuk jika PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2. Jika PC 2 ingin berkomunikasi dengan PC 1, maka IP root 192.168.10.0 lalu dengan jalur 10.10.10.1 yaitu jalurnya yang ini. Dan itulah untuk konsep dari static routing-nya. Selanjutnya yaitu adalah konsep dynamic routing. Nah, dynamic routing itu menerapkan advertised connected network. Jika router satu ini menjadi dynamic routing, maka dia akan menjadi advertised connected network, maka dia akan mempromosikan alamat IP root-nya kepada router kedua di sini. Nah, coba kita lihat tabel routing-nya. Di sini kita fokusnya ke C saja. Untuk G0/0 di sini ada 10.10.0 dan pada G0/1 ada 192.168.10.0. Maka lalu kita tulis cek 10.10.10.0/24
yaitu pada interface G 0/0. Sedangkan yang tadi yang keduanya yaitu 192.168.10.0/24 ada di interface G 0/1. Lalu kita coba lihat pada router yang kedua di sini. Kita lihat kabar routingnya. Untuk yang pertama ada 10.10.0/24, lalu yang kedua ada 20.0. Lalu kita tulis di sini C 10.10.10.0/24 dengan ada di interface G 0/0. Untuk yang kedua ada 192.168.20.0/24 ada di interface G 0/1. Oke, seperti itu. Nah, di sini router satu akan menawarkan alamat IP rootnya kepada router kedua dia dengan berkata seperti ini. Wahai router 2, di sini aku memiliki alamat IP root 10.10.0/24 dan 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin melewati alamat IP root ini, maka lewat aku saja. Maka itu percakapan dari router satu pada router 2. Nah, router 2 melihat tabel routingnya. Di sini dia sudah memiliki 10.10.0. Tapi untuk 192.168.10.0 dia belum punya. Maka dia akan otomatis menambahkannya jadi dynamic yaitu 192.168.10.0/24 dengan next hop dengan gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Itu tentang dynamic routing-nya. Nah, jika router 2 menjadi advertised connected network, dia menawarkan alamat IP root-nya kepada router pertama dengan berkata seperti ini. Oh, router 1, di sini aku memiliki alamat IP root 10.10.0 dan 192.168.20.0. Jika kamu ingin melewati alamat IP ini, maka lewat aku saja, kata router 2 pada router 1. Nah, router 1 melihat tabel routingnya di sini. Kalau 10.10.10.0 aku udah punya, tapi 192.168.20.0 aku belum punya. Nah, maka dia otomatis akan menambahkannya alamat yang ditawarkan router 2 itu yaitu 192.168.20.0/24 dengan next hop atau gateway 10.10.10.2. Dan itulah tentang konsep dynamic routing. Jika static routing menambahkan IP rootnya secara manual ke setiap routernya, tapi dynamic routing dia akan mempromosikannya IP yang dimiliki kepada router berikutnya secara auto atau otomatis. Dan begitulah konsep static routing versus dynamic routing. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi EIGRP pada dua router di sini. Sebelumnya, dynamic routing memiliki beberapa protokol. Yang pertama ada RIP, yaitu sekarang itu sudah tidak digunakan. Artinya kita tulis saja di sini not used. Yang kedua ada namanya EIGRP atau sama dengan Cisco, yaitu ketika router Cisco benar-benar router Cisco menggunakan protokol EIGRP. Yang berikutnya ada OSPF, yaitu ketika router Cisco bertemu dengan router yang lain menggunakan protokol OSPF yaitu dengan open. Yang berikutnya ada BGP. Nah, BGP itu sama seperti dengan tidak sama dengan EGRP dan OSPF. Dia itu open, tetapi nanti dia akan dijelaskan pada video selanjutnya. Nah, di sini kita langsung ke sini. Router pertama terlebih dahulu, kita masukkan perintah enable conf. Nah, kita masuk mode config, kita masukkan perintah setelah kita masuk ke mode config di sini, kita masukkan perintah
router EIGRP. Di sini kita gunakan tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini autonomous ada namanya autonomous system number. Nah, di sini kita bisa memilih dari nomor 1 sampai 65.555. Di sini saya akan menggunakan nomor 10. Oke. Setelah itu kita masukkan yang akan kita jadikan advertise ke router yang terhubung atau router 2 yang di sini. Di sini networknya ada 10.10.10.0. Lalu yang berikutnya ada network 192.168.10.0. Oke. Nah, berarti di sini router 1 ini sudah mempromosikan IP route yang dia miliki kepada router yang terhubung atau router 2 yang di sini. Nah, lalu kita ke router yang kedua, kita enable, kita conft. Nah, untuk EIGRP autonomousnya itu kita harus samakan ya, router EIGRP 10. Nah, di sini kita masukkan network 10.10.10.0. Di sini ada peringatan bahwa 10.10.10.10 itu sudah ada di router kedua, bahwa network dari 10.10.10 ini sudah ada di router kedua. Berarti dia antara router 1 dan router 2 10.10-nya sudah bertetanggaan. Coba kita lihat. Do show IP EIGRP neighbor. Oke, nah di sini sudah ada ya, untuk 10.10.10 ini sudah bertetanggaan dengan router 1 dan router 2 ini sudah bertetanggaan. Nah, lanjut kita untuk mempromosikan IP yang ada di router kedua ke router 1, yaitu network 192.168.20.0. Oke. Nah, setelah itu coba kita lihat tabel routingnya, do show IP route. Nah, oke, bisa kita lihat di sini bahwa IP 192.168.10.0 itu sudah ada dengan destination-nya dengan next hop atau gateway, yaitu melalui 10.10.10.10.1. Nah, oke. Selanjutnya kita coba lihat yang di sini, do show IP route. Oke. Nah, untuk IP 192.168.20.0 sudah ada ya destination-nya, bahwa dengan melewati next hop atau gateway jalur 10.10.10.2. Nah, coba kita melakukan pengujian dari PC1 ke PC2 in progress, lalu PC1 ke PC2 sukses. Coba kita dengan melakukan command prompt ping 192.168.20.2. Oke, di sini sudah TTL ya, berarti dia sudah terhubung, artinya bahwa di sini sudah berhasil. Dan itulah konfigurasi EIGRP 2 router. Selanjutnya saya akan melakukan setup topologi 3 router. Di sini saya akan menambahkan routernya satu lagi dan isinya satu. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari router 2 ke router 3 dan dari router 3 ke PC 3. Oke. Setelah itu kita siapkan IP-nya. Untuk PC 3 di sini saya menggunakan IP 192.168.30.2/24. Oke. Nah, di sini untuk menjadikan gateway-nya itu saya menggunakan satu. Untuk di sini kita rubah. Di sini menjadi 20.20.20.2/24. Oke. Setelah itu kita ganti di sini jadi 20.20.1/24. Nah, di sini saya akan melakukan dynamic routing dengan protokol EIGRP. Nah, untuk yang dikonfigurasi itu hanya router 2 dan router 3. Untuk router 1 tidak usah melakukan konfigurasi karena router 2 dan router 3 akan menambahkan network yang baru, sedangkan router 1 tidak akan. Pertama-tama kita ke router 2 terlebih dahulu, kita masukkan enable const, lalu interface G0/2 0 shutdown. Oke, di sini statusnya sudah up ya. Lalu kita masukkan IP address
20.20.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, sudah ya. Setelah itu kita lanjut ke router yang ketiga. Oke, ini kita ketikkan no enable conf. Oke, pertama-tama kita interface range G0/0 sampai 1, lalu kita masukkan no shutdown. Nah, kita masukkan untuk yang pertama itu adalah IP di interface G0/0 yaitu 20.20.2 di sini. Interface G0/0 IP address 20.20.20.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lanjut kita untuk interface G0/1, lalu IP address 20, IP addressnya 192.168.30.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Nah, oke, setelah selesai kita coba masukkan IP di PC-nya 192.168.30.2. Oke, lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.30.1. Oke, sudah selesai dan itulah untuk setup topologi 3 routernya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi IGRP pada 3 router. Oke, di sini saya ke router ketiga terlebih dahulu. Oke, kita masukkan perintah enable conft, lalu setelah itu kita masukkan perintah router AGRP. Nah, untuk autonomous numbernya itu kita harus sama ya seperti router 1 dan 2, yaitu kita menggunakan nomor 10. Nah, setelah itu kita masukkan network. Nah, di sini kita akan mengadvertise atau mempromosikan dari 20.20.0 dan 192.168.30.0. Oke, di sini kita masukkan 20.20.20.0, lalu kita masukkan network 192.168.30.0. Oke, setelah itu coba kita ke router kedua, kita tambahkan enable conf. Di sini saya akan mengadvertise untuk 20.20.0-nya. Oke, kita masukkan router AEGRP 10. Jangan lupa sama, lalu kita masukkan network 20 20 20 20 20 20.0. Oke. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa 20 itu sudah bertetangga dengan router 3 ya. Coba kita cek do show IP AGRP neighbor. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa router di sini sudah bertetanggaan dengan 10.10.10.0 dengan di gig 0/0 dan 20.20.20.2 dengan di gig 0/2. Nah, bahwa router di sini bertetanggaan dengan router 1 dan router 3. Coba kita cek di sini. Di sini bertetangga dengan siapa aja? Do show IP AEGRP neighbor. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini router 3 hanya bertetangga dengan router 2 yang ada di sebelah kirinya yang terdekat dengannya. Nah, bahwa pada dynamic routing kita hanya perlu mengkonfigurasikan satu router saja. Berbeda dengan static routing, kita harus mengkonfigurasikan satu persatu routernya untuk memasukkan alamat IP rootnya. Kalau jika Tetapi dynamic routing hanya mengkonfigurasikan salah satu routernya, maka router yang terdekatnya akan mengupdatekan konfigurasi dari router yang baru dikonfigurasi dan meneruskannya kepada router yang terjauh darinya. Nah, coba kita lihat di sini bahwa kita exit terlebih dahulu. Coba kita lihat do show IP root. Oke, di sini bahwa 192.168.10 itu sudah ada walaupun router 3 belum pernah berkonfigurasi pada router 1. Nah, karena itu sudah terupdate secara auto dengan protokol dynamic AGRP ini. Dan 192.168.2.0 karena dia terdekat dan 192.168.30.0 itu sudah ada. Bisa coba kita lihat di sini. Kita X terlebih dahulu.
do show IP root. Oke, nah di sini kita lihat di yang D-nya bahwa 192.168.10.0 itu sudah ada melalui jalur 10.10.1 dan 192.168.20.0/24 itu sudah ada. Dan yang terakhir ada 192.168.30.0/24 sudah ada bahwa dia melewati jalur 20.20.2. Lalu kita coba lihat yang di sini. Enable conf lalu do show IP root. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa 192.168.20.0 itu sudah ada melalui jalur 10.10.2 dan 192.168.30.0 itu sudah ada melalui jalur 10.10.2. Dan itulah tentang konfigurasi AJRP 3 router. Oke, selanjutnya saya akan melakukan setup topologi VLAN-nya. Di sini saya akan menambahkan satu buah switch. Oke. Dan menambahkan dua buah PC. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari router 3 ke switch. Nah, dari switch ke PC 4, dari switch ke PC 5. Oke. Nah, untuk PC 4 ini akan saya buat jadi VLAN 40 dan PC 5 di sini akan dibuat jadi VLAN 50. Nah, setelah itu kita tambahkan IP-nya di sini untuk VLAN 40 192.168.2/24. Nah, oke. Di sini 192.168.50.2/24. Nah, untuk di sini kita rubah IP-nya itu untuk interface gig 0/2 yaitu 30.30.30.1/24. Oke. Yang pertama, kita lakukan konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buat VLAN-nya terlebih dahulu di switch ini enable conf, lalu kita buat VLAN 40, VLAN 50. Oke, kita X terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface. Untuk VLAN 40 di sini interface-nya adalah FA02. Oke, kita masukkan interface FA0/2. Kita masukkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Lalu kita buat untuk interface FA0/3 di sini untuk VLAN 50 dan FA03. Nah, lalu kita masukkan perintah switch port mode akses, lalu enter switch port akses VLAN 50. Setelah itu kita buat konfigurasi terangnya. Nah, untuk terang di sini ada untuk interface FA0/1. Kita X terlebih dahulu. Interface FA0/1 switch port mode terang. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke router 3 di sini. Kita aktifkan terlebih dahulu interface gig 0/2-nya. Kita mode global configuration. Lalu interface G0/2 no shutdown. Oke, kita konfigurasikan IP terlebih dahulu ke interface G0/2 enable conf interface G0/2 IP address 30.30.30.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, sudah selesai konfigurasi IP-nya untuk interface G0/2-nya. Selanjutnya, di sini kita akan membuat sub interface VLAN-nya. X, kita buat sub interface-nya di sini interface G0/2.40. Oke, encapsulation.1q 40. Nah, berarti di sini akan membuat VLAN 40, lalu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.40.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke.
Selanjutnya kita buat untuk interface VLAN 50-nya. Lalu di sini titik 50. Oke, setelah itu kita masukkan encapsulation.1q 50. Lalu kita masukkan perintah IP address 192.168.50.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita konfigurasikan IP-nya ke setiap PC-nya. Di sini 192.168.40.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.40.1. Oke, sudah. Enter. Lalu kita set up-nya juga di sini 192.168.50.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Di sini default gateway-nya 192.168.50.1, yaitu IP yang kita konfigurasikan tadi di router untuk memberikan interface. Enter. Nah, lalu kita coba uji ping untuk PC3 ke VLAN 40 dan VLAN 50 ini bisa karena tadi router 3 ini digunakan untuk konfigurasi subinterface-nya. Tetapi untuk PC2 dan PC1 di sini tidak bisa karena mereka belum dikonfigurasikan dynamic routing-nya. Coba kita ping di sini in progress. Oke, successful. Dari PC3 ke PC5 in progress. Dari PC3 ke 5 dan successful. Dan itulah setup topologi VLAN-nya sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi AGRP pada topologi VLAN di sini. Nah, untuk VLAN 40 dan VLAN 50, di sini kita akan melakukan dynamic routing AGRP-nya pada router ketiga di sini. Kita masuk ke router ketiga di sini, kita X terlebih dahulu. Di sini kita masukkan perintah router AGRP 10. Nah, untuk autonomousnya itu kita harus samakan ya. Nah, kita masukkan network 192.168.40.0. Lalu kita masukkan network VLAN 50 yaitu 192.168.50.0. Nah, di sini kita juga jangan lupa menambahkan untuk advertise atau mempromosikan juga untuk jalur yang ketiga di sini 30.30.0. Soalnya tadi kita advertise atau mempromosikan VLAN 40 dan VLAN 50 di sini. Network 30.30.30.0. Oke. Nah, setelah di advertise di sini, maka konfigurasi dari VLAN 40.450 di sini root-nya akan ada di router 2 dan router 1 juga. Nah, pertama-tama coba kita lihat terlebih dahulu di router ketiga di sini. Oke. Setelah itu coba kita do show IP root. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa 192.168.10.0 itu ada untuk di router pertama, 192.168.20.0 di router kedua, 192.168.30.0, 192.168.40.0, 192.168.50.0 itu ada di router ketiga. Dan untuk jalurnya di sini ada 10, 10.0, 20, 20.0 dan 30, 30.0. Lalu kita coba lihat di sini. Enable show IP root. Oke, di sini juga sama 10, 10.0, 20, 20.0, 30, 30.0 sebagai jalurnya. Ada 192.168.10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0. Lalu kita coba lihat di sini. Enable const tidak usah. Show IP root. Oke, sama 10, 10.0, 20.0, 30.0, ada 10.0, 20.0, 30.0, 40, 50 dan 50.0 itu sudah ada karena sudah dikonfigurasikan dynamic routing AGRP-nya. Lalu coba kita lakukan pengujian ping dari PC1 ke VLAN 40 berhasil belum karena ini. Lalu coba kita uji ping dari PC1 ke PC4, sukses. Dari PC1 ke PC5 in progress file, pertama-tama file, sukses.
Coba kita dari PC 2 ke PC 4 sukses. Dari PC 2 ke PC 5 sukses. Dari PC 3 ke PC 4 sukses. Dari PC 3 ke PC 5 sukses. Dan itulah tentang konfigurasi AJRP pada topologi VLAN di sini. Cukup sampai di situ saja pembahasan saya tentang modul keempat, yaitu Dynamic Routing AJRP. Jika ada salah kata dalam pengucapan atau penjelasan mohon dimaafkan. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor, pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.